Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kali ini kami akan membahas mengenai alur cerita Boruto part 19, di mana tim 7 ditambah dengan Kawaki akan melakukan misi pengawalan untuk Katasuke ke negara Kirigakure. Pada part sebelumnya berakhir ketika tim Denki yang ditugaskan oleh Hokage ke-7 menjalankan misi ke Pulau Doto berhasil menyelesaikan misinya. Dalam misi peringkat B itu, tim 15 diberikan tugas untuk mengirimkan robot otomatis canggih ciptaan Katasuke yang berguna untuk membantu para pekerja tambang emas di Pulau Doto. Sempat mengalami beberapa kesulitan lantaran ternyata di antara pekerja tersebut ada 2 orang bandit yang diam-diam menyembunyikan kantong emas. Bandit-bandit itu khawatir jika mereka akan ketahuan oleh warga dan juga tim 15. Merasa terdesak, kemudian bandit tersebut menyandra Onami lalu melarikan diri dan mengunci semua orang di dalam lahan tambang. Kemudian upaya mereka untuk melarikan diri gagal, karena Denki dan kawan-kawan berhasil melumpuhkan para penjahat itu. Sementara itu, kali ini Kawaki menerima ikat kepala daun yang melambangkan sebagai shinobi desa Konoha. Tanya itu, meski biasanya terkesan cuek, kali ini Kawaki nampaknya tidak segan untuk menggunakan ikat kepala tersebut di depan semua orang. Saat ini Hokage Naruto membentuk tim khusus untuk mengawal Katasuke, di mana dalam misi kali ini tim 7 akan bekerja sama dengan Kawaki yang tentu saja Sarada akan menjadi kapten tim khusus ini. Misi kali ini adalah perjalanan ke Kirigakure, di mana mereka akan menyelidiki rumor yang beredar mengenai serangan teroris dan untuk menghadiri konferensi teknologi di negara tersebut. Dalam konferensi yang digelar itu adalah membahas mengenai pembangkit listrik untuk generasi berikutnya. Di tengah-tengah pertemuan itu, Boruto ingin menemui Kagura yang saat ini sudah menjadi sipir penjara. Ia meminta izin kepada Sarada dan Katasuke untuk menyapa Kagura. Setelah itu, Boruto mendatangi Kagura dan berjalan-jalan di dalam penjara. Sehingga kemudian Boruto menemukan banyak fakta mengejutkan di dalam penjara itu. Sementara kini Sarada panik karena mengira jika Boruto tidak akan kembali tepat waktu. Saat ini, semua orang dalam pertemuan itu sedang menuju ke Shinonome dengan balon udara. Kemudian salah satu balon udara tiba-tiba jatuh dan menyebabkan kematian pada putra penemu Shinonome yang dilanjutkan dengan serangan brutal dari Isari. Sementara itu, Isari berhasil menyusup ke penjara dan membebaskan ayahnya, yakni Araumi dengan menggunakan ikan pedang yang ia gunakan, di mana Araumi adalah seorang pemimpin bajak laut yang sangat berbahaya bagi negara Kirigakure. Boruto dan Kagura mencoba untuk menghalangi mereka agar tidak melarikan diri dari penjara, namun upaya mereka berdua sia-sia. Karena situasi semakin memanas, akhirnya Kagura kembali menggunakan pedang Hirame Karei dan juga kostum lamanya agar bisa menghadapi konflik yang sedang terjadi yang disebabkan oleh para bajak laut. Tak hanya negara mereka saja yang mengalami konflik, karena setelah Araumi kabur, pulau-pulau kecil bagian Kirigakure juga diteror oleh mereka. Hal itu membuat warga resah, terutama Mizukage yang merasa sangat khawatir. Meskipun Kawaki sudah bergabung dengan tim 7, Kagura sadar jika mereka sangat kekurangan kekuatan, karena yang mereka hadapi adalah musuh yang sangat kuat. Oleh karena hal itu, akhirnya Kagura merekrut 3 anak buah Shizuma, di mana sebelumnya 3 orang itu berada di dalam penjara. Tanya itu, ketiga orang itu juga dibekali dengan senjata mereka masing-masing. Meskipun sempat tidak terima dengan keputusan Kagura, akhirnya Boruto dan Sarada menyetujui keputusan itu. Mereka juga sadar jika saat ini mereka kekurangan kekuatan dan harus menyetujui keputusan Kagura tersebut. Di sisi lain, Sarada merasa sangat tidak nyaman dengan anak buah Shizuma. Ia meragukan Buntan yang dulu sempat bersih tegang dengan dirinya. Wajar saja karena keduanya dulu adalah musuh yang kini bersatu untuk menjalankan sebuah misi. Menjawab rasa keraguan Sarada, Buntan berusaha untuk meyakinkan Sarada dan kawan-kawan jika dirinya tidak akan berkhianat karena ingin meringankan masa tahanannya di penjara. Tanya itu, Buntan juga kemudian menunjukkan segel di lehernya dan 2 anggota lain, di mana segel itu akan bisa dikendalikan oleh Kagura jika mereka hendak bertindak macam-macam. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan kilas balik masa lalu, di mana Mizukage pada 5 tahun yang lalu berhasil menangkap Araumi Funato, yang notabene-nya adalah pemimpin bajak laut Funato yang sudah lama meneror warga di perairan Kirigakure. Namun saat itu anak Araumi yakni Isari dan sisa grup bajak laut Funato masih memberontak hingga saat ini. Tanya itu, oleh pemberontakan itu akhirnya mereka berhasil membebaskan pemimpin mereka di penjara. Sementara itu saat ini Pulau Doto sudah dikuasai oleh bajak laut Funato. Sarada dan juga timnya harus segera menolong warga di sana. Kemudian tim 7 bertemu dengan tim 5 yang sudah lebih dulu berada di pulau tersebut dengan sebuah robot yang canggih. Kehadiran tim 5 sangat membantu mereka.
Walau sempat kesulitan dalam menghadapi bajak laut Funato karena mereka menggunakan robot yang canggih, akhirnya tim 7 dan kawan-kawan berhasil menumbangkan bajak laut itu lantaran ada Denki yang berhasil merestart robot-robot tersebut. Sebelumnya kita diperlihatkan kilas balik di mana Sarada dan Mizuki berpisah dengan Boruto. Boruto diminta untuk mengawasi Buntan dan 2 orang anggota lainnya karena masih meragukan para narapidana itu. Sementara itu, kapal yang digunakan oleh Boruto dan Kawaki malah kedatangan benteng besar yang bergerak di laut. Klan Funato dicurigai mencuri teknologi yang dimiliki oleh negara air. Oleh karena itu, Kagura meminta Boruto dan Kawaki untuk memata-matai ke benteng tersebut bersama dengan Buntan yang bergerak bersama dengan mereka. Di lain sisi, saat ini Denki dan Sarada sedang menyusun rencana untuk menyelamatkan para sandera yang dibantu dengan alat canggih milik Denki. Karena jumlah pengaman di laut tempat para sandera berada dalam keadaan tampak agak sedikit membuat Denki, Meteli, dan Iwabe bisa beralih mengambil alih kapal. Sedangkan Mizuki dan Sarada menyelinap ke kapal dan melumpuhkan para anggota bajak laut dengan siasat mereka. Singkatnya, Sarada dan Mizuki berhasil menyelamatkan para sandera yang ditahan oleh bajak laut Funato. Dengan menggunakan kapal yang diambil alih oleh Denki, para tahanan akhirnya dapat tertolong dengan menggunakan kapal tersebut pergi dari Pulau Doto. Di sisi lain, Kawaki tiba-tiba mabuk laut saat tengah menyusup ke atas benteng bersama Boruto dan Buntan. Buntan tiba-tiba mengobati mabuk laut Kawaki dengan menggunakan pengobatan khas negara air. Alasan kenapa Buntan sejak awal tidak mengobati Kawaki yang mabuk laut karena menurut Buntan itu bukanlah kewajibannya. Sementara saat ini ia harus mengobati Kawaki karena tidak ingin misi penyusupan mereka sia-sia. Setelah berhasil menyusup ke dalam benteng dan menghabisi para penjaga, kali ini Boruto, Kawaki, dan Buntan mengambil alih ruang komunikasi benteng tersebut. Kemudian Boruto melakukan komunikasi kepada tim Kagura yang sedang berada di kapal kecilnya dan melaporkan mengenai senjata ninja ilmiah berupa meriam cakra yang ada di dalam benteng bergerak tersebut. Boruto juga menghubungi Sarada yang berhasil menyelamatkan para sandera dari Pulau Doto. Sarada dan kawan-kawan akan segera berjalan menuju ke titik kumpul di mana Kagura dan lainnya berada. Namun semua tidak berjalan dengan lancar. Kapal kecil yang dinaiki oleh Kagura dikejar oleh para bajak laut Funato yang tengah berpatroli, sehingga menyebabkan Kagura berusaha mengendarai kapal tua tersebut dengan kecepatan penuh. Karena tidak dapat mengendalikan kapal kecil yang akan segera hancur itu, Kagura akhirnya menabrakkan kapal tersebut ke benteng bergerak tempat Boruto dan kawan-kawan menyusup. Oleh suara keras tembakan itu, para bajak laut yang berada di dalam benteng bergerak tiba-tiba berhambur menyelidiki keluar kapal. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Boruto dan kawan-kawan. Mereka kemudian menghancurkan meriam cakra yang ada di dalam benteng tersebut. Saat tengah melancarkan aksinya, tiba-tiba Kagura dan timnya sudah berada di tempat yang sama dengan Boruto. Saat akan menghancurkan meriam itu, tiba-tiba Tenma Funato, salah satu petinggi bajak laut pun datang dan menyerang mereka. Dalam pertempuran itu, salah satu anggota Kagura yakni Kyoho tiba-tiba mengamuk setelah melihat darah yang mengalir dari tubuh Hebichigo. Ia kemudian menyerang Tenma dan juga teman-temannya sendiri karena tak dapat mengontrol diri. Setelah amukan Kyoho dapat diredakan, tiba-tiba meriam cakra di benteng bergerak itu bersinar. Sialnya, kapal Denki berada di dekat benteng itu. Namun Denki menyadari bahaya yang akan datang. Dengan keahliannya, akhirnya kapalnya bisa menghindari meriam tembakan yang dibidik ke kapalnya. Sementara itu, meriam cakra itu akan segera mengisi daya dan akan membidik kapal Denki lagi. Boruto yang menyadari hal itu harus segera bertindak sebelum meriam itu menghancurkan kapal Sarada dan para sandera. Singkatnya, dengan segala upaya, akhirnya Boruto berhasil mengarahkan meriam cakra itu ke benteng bergerak itu sendiri dan berhasil meledakkan benteng berisi meriam tersebut dan anggota bajak laut klan Funato. Boruto dan kawan-kawan kemudian menghampiri kapal yang dikendalikan oleh Denki. Mereka berhasil mengeksekusi para sandera Pulau Dato dan kembali ke negara Kirigakure. Sementara itu, Boruto dan kawan-kawan sedang melakukan perjalanan bersama dengan para ilmuwan desa Konoha dan juga warga Pulau Dato yang akan mengungsi dengan menggunakan kapal. Namun tiba-tiba terjadi pembunuhan tragis terhadap seorang kapten bernama Tai, sang nakoda kapal yang sedang mereka tumpangi. Kecurigaan mereka tertuju kepada Kyoho karena Mizuki yang menyadari mayat Kapten Tai mengatakan jika sang pembunuh kemungkinan menggunakan senjata berupa kapak untuk melangsungkan aksinya. Kyoho yang saat itu tengah bersembunyi di sudut kapal sangat terguncang karena melihat darah Kapten Tai yang berlumuran. Merasa terancam, para penumpang kapal yang kebanyakan adalah warga sipil memaksa Kyoho untuk membuka topeng yang menutupi wajahnya karena salah seorang saksi juga mengungkapkan jika saat sebelum malam kejadian, dia melihat Kyoho berjalan dengan menggunakan kapaknya ke arah ruangan Kapten Tai, sehingga semua orang percaya jika Kyoho lah sang pembunuhnya.
Karena ketakutan, Kyoho akhirnya melarikan diri di saat orang-orang itu akan membuka topengnya. Singkatnya, Kawaki berhasil menemukan siapa pembunuh sebenarnya dengan cara pura-pura menyerang Kyoho yang hendak kabur, dan membuat Kyoho saat itu mati oleh pertarungan yang dilakukan oleh Kawaki dan Iwabe. Setelah itu kemudian seorang penumpang yang tadi menuduh Kyoho sebagai pembunuh terungkap jika ternyata dia sedang dirasuki oleh salah satu anggota bajak laut Funato yang bisa berubah menjadi air. Tiba-tiba Kyoho bangun karena sebenarnya ia hanya pura-pura mati untuk mengelabui musuhnya itu. Ternyata yang membunuh Kapten Tai adalah bajak laut tersebut. Dengan nekat, bajak laut itu kemudian berubah wujud menjadi air dan berniat menghancurkan kapal tersebut dengan cara merusak generator kapal itu. Dengan kegilaannya, akhirnya kapal yang dinaiki Boruto dan kawan-kawan berhasil diledakkan dengan menggunakan jurus bom bunuh diri yang membuat kapal tersebut menjadi rusak parah. Well, itulah pembahasan Boruto part 19 yang berhasil kami rangkum. Jangan lupa untuk menyaksikan part selanjutnya yang dijamin akan semakin seru, di mana Boruto tiba-tiba kehilangan keseimbangannya dan jatuh ke laut. Semakin dalam tenggelam, Boruto sempat merasa pasrah akan nasibnya. Kemudian seorang pemuda tiba-tiba menolong Boruto. Siapakah pemuda tersebut? Temukan jawabannya pada alur cerita Boruto part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.